Selamat pagi dan salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Indah Agustiorini, merupakan dosen pengampu mata kuliah Petrokimia, program studi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas di Politeknik Agamigas Palembang, yang terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Baik, izin memperkenalkan terkait RPS mata kuliah Petrokimia. Mata kuliah Petrokimia ini merupakan mata kuliah yang bersifat wajib dengan satuan kredit semester berjumlah 2 SKS, di mana tatap muka dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun CPL pada mata kuliah Petrokimia ini yang pertama, menguasai konsep teoritis sains rekayasa, prinsip rekayasa, metode, dan pengolahan minyak gas minimal meliputi perilaku dan sifat-sifat bahan berbasis hidrokarbon dan energi berdasarkan struktur makro dan mikro, komposisi bahan, unit proses pengolahan minyak dan gas, serta petrokimia, teknik pengujian pressure relief device, dan operasional peralatan secara mendalam. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, kemudian mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam teknik pengolahan minyak dan gas dalam tahap proses mengubah bahan baku menjadi produk bernilai tambah. Kemudian mampu menyelesaikan masalah teknik pengolahan minyak dan gas menggunakan analisis data yang relevan dari aturan, basis data, dan referensi, serta memilih metode dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan yang meliputi 1. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, menemukan akar masalah pengolahan minyak dan gas berbasis analisis data, aturan, referensi, dan peraturan yang berlaku. 2. Menerapkan aturan dan standar dalam pengendalian sistem, pemrosesan, dan peralatan pengolahan minyak dan gas yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. 3. Merealisasikan komponen, proses, dan bagian sistem pengolahan minyak dan gas yang meliputi A. Melaksanakan analisis kimia pada bahan baku berdasarkan metode standar nasional dan internasional untuk menjamin mutu produk yang sesuai standar. B. Melaksanakan pengujian pressure relief device untuk pengendalian proses pada industri migas dan petrokimia serta industri kimia. C. Menerapkan prinsip pemisahan pada proses pengolahan minyak, bumi, gas, dan petrokimia, serta sintesis produk kilang, sifat, dan kegunaannya. D. Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. E. Menerapkan ukuran-ukuran kontrol resiko untuk meminimalkan ancaman lingkungan secara mandiri dan berkelompok, serta teknik penyampaian ide serta kode etik dan standar kerja. 4. Menguji dan mengukur komponen, bagian, dan sistem pengendalian mutu produk pengolahan migas berdasarkan prosedur dan standar yang berlaku di wilayah kerjanya. 5. Memilih sumber daya dengan mengacu kepada metode dan standar industri migas yang berlaku. Kemudian mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, dan terakhir mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Adapun tujuan belajar mata kuliah petrokimia, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komposisi unsur kimia penyusun minyak bumi, baik itu komponen hidrokarbon atau non-hidrokarbon. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, klasifikasi, dan sifat fisik minyak bumi. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami karakteristik dan senyawa penyusun gas bumi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dalam proses pengolahan migas dan petrokimia, baik pengolahan dasar, primary, pengolahan lanjutan, secondary, proses pemurnian, hingga proses finishing. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prinsip utama proses distilasi minyak bumi dalam pengolahan dasar, primary processing. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip utama perengkahan, cracking, dan jenis-jenisnya, alkilasi, reforming, polimerisasi, isomerisasi, siklisasi, hidrogenasi, dan dehidrogenasi. Mahasiswa mampu menjelaskan fasilitas dan peralatan pengolahan minyak, gas bumi, dan petrokimia. Mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk turunan dari industri petrokimia atau pohon petrokimia.
dan mahasiswa mampu menjelaskan proses industri petrokimia dari pengolahan bahan dasar, produk setengah jadi, hingga produk akhir. Dan terakhir, mahasiswa mampu memahami proses pengolahan produk polipropilen, turunan polipropilen, produk tereftalik asid, purified tereftalik asid, turunan tereftalik asid atau purified tereftalik asid, dan produk amonia serta turunan amonia. Adapun deskripsi singkat mata kuliah petrokimia ini, mata kuliah petrokimia ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh untuk jenjang diploma 3 sebagai syarat untuk mendapatkan gelar diploma. Mata kuliah ini memberikan penguasaan dan keterampilan mengenai proses dan prinsip pengolahan pada industri pengolahan migas dan petrokimia, penguasaan tentang komposisi penyusun, karakteristik, klasifikasi, dan sifat fisik migas, fasilitas dan peralatan pengolahan migas dan petrokimia, tahapan-tahapan dalam proses pengolahan migas, baik pengolahan dasar, primary, pengolahan lanjutan, secondary, dan meliputi proses perengkahan, alkilasi, polimerisasi, isomerisasi, reforming, hidrogenasi, dehidrogenasi, termasuk proses preparasi, pemurnian, hingga proses finishing dalam industri pengolahan migas dan petrokimia. Kemudian, berbagai produk turunan dari industri petrokimia, membaca flow diagram alir sistem pada alur proses pengolahan produk petrokimia, serta pengenalan proses pengolahan produk petrokimia dari pengolahan bahan dasar, produk setengah jadi, hingga produk akhir. Mata kuliah petrokimia ini terdiri dari 14 materi pembelajaran. Yang pertama, 1. Komposisi unsur kimia penyusun minyak bumi, hidrokarbon atau non-hidrokarbon, dan pengelompokan minyak bumi atau PONA. 2. Karakteristik, klasifikasi, dan sifat fisik migas dan petrokimia. 3. Karakteristik dan senyawa penyusun gas bumi. 4. Tahapan-tahapan dalam proses pengolahan migas, baik pengolahan dasar, primary, pengolahan lanjutan secondary, termasuk proses preparasi, pemurnian, hingga proses finishing dalam industri pengolahan migas dan petrokimia. 5. Prinsip utama proses distilasi minyak bumi dan jenis-jenis proses distilasi. 6. Prinsip utama proses perengkahan, cracking, alkilasi, reforming, dan jenis-jenis reaksi kimianya. 7. Prinsip utama proses polimerisasi, isomerisasi, siklisasi, dan jenis-jenis reaksi kimianya. 8. Prinsip utama proses hidrogenasi, dehidrogenasi, dan jenis-jenis reaksi kimianya. 9. Fasilitas dan peralatan pengolahan migas dan petrokimia. 10. Produk-produk turunan dari industri petrokimia. 11. Proses pengolahan produk petrokimia dari pengolahan bahan dasar, produk setengah jadi, hingga produk akhir. 12. Proses pengolahan produk propilen, produk turunan propilen, dan flowsheetnya. 13. Proses pengolahan produk tereftalik asid, purified tereftalik asid, produk-produk turunannya dan flowsheetnya. 14. Proses pengolahan produk amonia, produk turunan amonia dan flowsheetnya. Sistem metode kuliah petrokimia ini menggunakan metode interaktif di mana terjadinya komunikasi dua arah. Kemudian, metode ini dilakukan secara luring menggunakan strategi ekspositori dan inquiry, di mana dosen menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa, dan mahasiswa aktif mencari dan menemukan informasi sendiri melalui penyelidikan. Kemudian, mahasiswa diwajibkan membaca materi melalui modul yang telah dibagikan di email kelas. Kemudian, metode penilaian. Dalam metode penilaian, kami membagi menjadi 4 unsur penilaian, yaitu yang pertama, nilai kehadiran 10%, nilai tugas 20%, nilai ujian tengah semester 30%, dan nilai ujian akhir semester 40%. Mata kuliah petrokimia ini menggunakan buku referensi. Yang pertama, buku Semi Matar dan Lewis tahun 2000, Chemistry of Petrochemical Process, yang membahas tentang reaksi kimia yang terjadi pada proses industri petrokimia. Yang kedua, buku Essence tahun 2005, Hydrocarbon Processing Petrochemical Process, yang membahas tentang proses hidrokarbon, khususnya proses petrokimia. Dan yang terakhir, SPEC tahun 2014,
The Chemistry and Technology of Petroleum, di mana buku beliau membahas tentang reaksi kimia dan teknologi yang digunakan di industri perminyakan. Berikut praktek pengajaran mata kuliah petrokimia. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sehat Anda semua. Saya berharap kalian semua sehat atau badan walafiat. Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah petrokimia, di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ambil sebagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Di sini untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik dan klasifikasi dari minyak bumi. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tahapan proses pengolahan minyak dan gas serta petrokimia. Sudah kita ketahui terlebih dahulu bahwa untuk minyak dan gas itu sendiri berasal dari minyak bumi. Minyak bumi itu sendiri kita tahu bahwa penyusun utamanya adalah hidrokarbon. Selain itu ada beberapa senyawa yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah senyawa impurities atau disebut juga dengan senyawa non-hidrokarbon. Ada yang bisa menjelaskan dari Anda semua apakah itu senyawa impurities? Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Nika Indira Zara, NPM 24 senyawa pengotor itu artinya senyawa-senyawa selain hidrokarbon yang terdapat di dalam minyak mentah sering disebut dengan senyawa pengotor. Contohnya seperti air, nitrogen, oksigen, sulfur, garam, dan juga lumpur serta logam-logam. Ya, betul sekali Ananda. Terima kasih atas jawabannya. Untuk senyawa-senyawa impurities itu adalah senyawa yang bisa mengganggu proses pengolahan di kilang migas. Kemudian di sini juga warna coklat, kehijauan dan hitam pada minyak mentah atau crude itu sendiri juga disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin dari Ananda ada yang bisa menjawab apa yang menyebabkan si minyak mentah itu berwarna coklat hingga kehitaman? Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aisyah, NPM 24 izin menjawab mengapa minyak bumi berwarna coklat hingga hitam. Warna minyak mentah bervariasi karena dipengaruhi oleh impurities dan komposisi hidrokarbon yang terkandung di dalamnya. Biasanya semakin panjang rantai karbon yang terkandung pada minyak bumi, maka warna yang dimiliki akan semakin gelap. Dan juga semakin tinggi kadar sulfur yang terkandung, maka warna yang dimiliki akan semakin gelap juga, Bu. Baik, terima kasih Ananda Mutiara jawabannya. Betul sekali bahwa minyak mentah itu berdasarkan dari senyawa penyusunnya terutama adalah hidro dan karbon. Namun untuk impurities itu sendiri ada sulfur, kemudian ada air, lumpur dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi dari warna minyak bumi itu sendiri. Dan semakin gelap dari minyak bumi itu, untuk struktur hidrokarbonnya akan semakin panjang. Sedangkan untuk campurannya, minyak bumi itu bercampur dari senyawa gas hingga ke senyawa residu. Dapat kita lihat untuk senyawa-senyawa non-hidrokarbon atau impurities di depan. Ada senyawa garam, selain senyawa sulfur, kemudian ada nitrogen, kemudian ada senyawa air, oksigen, dan lumpur.
Nah, mengapa senyawa impurities itu harus dihilangkan? Karena terdapat hal-hal yang harus diperhatikan di dalam suatu proses pengolahan minyak dan gas serta petrokimia di dalam suatu kilang atau industri minyak. Impurities itu harus kita hilangkan karena impurities itu bisa merusak, kemudian meracuni dari produk gas yang kita hasilkan. Sedangkan untuk senyawa non-hidrokarbon atau impurities itu sendiri bisa terbentuk dua, yang pertama itu dalam bentuk persenyawaan dan yang kedua itu dalam bentuk bebas atau free. Untuk bentuk bebas atau free itu salah satu contohnya adalah ada sulfur, kemudian ada hidrogen, oksigen, kemudian bentuk senyawa. Dalam bentuk persenyawaan contohnya bisa H2S, kemudian selain itu ada logam ya. Di sini impurities itu sendiri mengganggu pada saat proses atau pengolahan di kilang. Mengapa mengganggu pada saat proses di kilang? Ada yang tahu? Karena dapat merusak peralatan, Bu. Ya, betul sekali, karena dalam suatu proses pengolahan minyak dan gas itu memerlukan yang namanya panas, sehingga impurities tersebut jika bertemu dengan panas dia akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa atau produk baru yang bisa merusak peralatan dan kondisi operasi di dalam sebuah proses atau pengolahan minyak dan gas serta petrokimia. Kemudian di sini juga akan merusak di penyimpanan produk akhir. Mengapa? Sama, karena di penyimpanan itu terjadi paparan dari sinar matahari, sehingga apabila impurities itu masih tetap berada di produk tersebut akan merusak yang namanya kualitas produk. Kemudian untuk di pemakaian produk itu kita ketahui bahwa untuk produk dari minyak dan gas kebanyakan itu adalah bahan bakar selain itu petrokimia ya. Untuk bahan bakar itu sendiri kita pakai, kita gunakan di kendaraan, dan kita juga tahu bahwa di kendaraan itu juga terjadi atau terdapat adanya panas hasil dari si kendaraan tersebut. Kemudian untuk minyak mentah itu sendiri menghasilkan beberapa produk. Salah satunya ada pelarut, kemudian ada lilin, aspal, pelumas, bahan bakar dan juga bahan baku petrokimia. Untuk bahan baku petrokimia ini sendiri terdapat tiga, di mana si petrokimia ini, bahan baku petrokimia ini akan diolah terlebih dahulu menjadi produk petrokimia pratara atau sementara hingga menjadi produk akhir. Selanjutnya kita akan ke klasifikasi proses pengolahan minyak dan gas bumi. Dapat kita tahu bahwa klasifikasian proses pengolahan minyak dan gas bumi itu terdiri dari 4 proses utama, di mana yang pertama adalah proses preparasi, kemudian kedua adalah proses primary atau biasa disebut dengan proses dasar primer, kemudian yang ketiga adalah proses secondary atau proses tahapan lanjutan, kemudian terakhir adalah finishing. Nah, di proses preparasi ini juga proses yang juga terjadi di finishing. Preparasi di sini adalah proses pemurnian dari impurities. Tapi proses ini untuk bahan baku kita adalah crude oil. Nah, kemudian untuk primary processing itu ada proses utama dan hanya satu-satunya, yaitu proses distilasi fraksinasi. Sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang ingat apa itu proses distilasi fraksinasi? Ada yang bisa jawab? Siap, izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Mandalika, NPM 2402017. Sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, pengertian distilasi atau fraksinasi yaitu proses pemisahan komponen tertentu dari suatu campuran senyawa berdasarkan perbedaan traik titik didih dan berat molekul masing-masing senyawa serta tekanan uap masing-masing senyawa. Sekian, Bu, terima kasih. Terima kasih Anda dan Tania. Betul sekali bahwa proses distilasi fraksinasi adalah proses pemisahan utama yang didasarkan pada tekanan titik didih atau traik didih suatu hidrokarbon. Kemudian untuk proses secondary atau proses lanjutan ini adalah proses di mana si produk atau
Baik, siap izin menjawab. Jadi mengenai cracking, proses cracking yaitu proses memecah molekul hidrokarbon yang lebih berat yang memiliki titik didih tinggi menjadi hidrokarbon yang lebih ringan dengan berat molekul dan titik didih yang lebih ringan. Ya, baik, betul sekali Ananda Rizky. Untuk proses cracking itu sendiri adalah proses pemutusan rantai hidrokarbon panjang menjadi rantai hidrokarbon pendek. Salah satu contoh produknya adalah ada bensin, kerosin, apalagi pertama, dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk yang dihasilkan dari cracking, pemotongan rantai hidrokarbon panjang menjadi rantai hidrokarbon pendek. Untuk selanjutnya adalah proses reforming. Nah, apakah itu proses reforming? Mungkin ada dari Ananda yang bisa membantu? Siap, izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Julian Sidiki Jayamahe, NPM 240212. Proses reforming yaitu proses di dalam pengolahan migas dan petrokimia dengan mengubah struktur molekul hidrokarbon menjadi bentuk yang lebih baik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk sesuai spek yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, betul sekali Ananda Jimli. Untuk proses reformasi itu sendiri, contohnya untuk di dunia industri itu adalah proses peningkatan mutu produk berupa bensin. Kita ketahui bensin itu sendiri atau premium, pertalite, kemudian pertamax itu adalah produk-produk yang memiliki nilai oktan number yang berbeda-beda. Nah, untuk produk-produk itu melalui proses yang disebut dengan namanya proses reforming. Ya, ada juga yang lain, contohnya pelarut. Untuk pelarut itu sendiri ada contoh, ada benzen, kemudian toluen, silet, itu juga melalui proses reforming. Kenapa? Karena di situ mengalami perubahan struktur molekul sehingga menjadi suatu produk yang memiliki mutu yang lebih baik. Kemudian ada juga untuk industri-industri petrokimia itu biasanya memerlukan hidrogen sehingga di situ adanya proses steam reforming. Di situ memerlukan steam di dalam suatu proses pengolahan produk petrokimia. Untuk proses selanjutnya di dalam secondary processing adalah proses isomerisasi. Nah, kira-kira apakah dari Ananda sekalian ada yang tahu apakah itu proses isomerisasi? Siap, izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Alvito Ramadhani, NPM 240218. Proses isomerisasi yaitu proses kimia di mana suatu molekul diubah isomernya dengan rumus molekul yang tetap sama. Ya, betul sekali Ananda Alvito. Untuk proses isomerisasi adalah proses pengubahan struktur molekul dari rantai normal atau biasa disebut dengan N ya. Contohnya adalah N-hetan menjadi I-hetan atau isohetan, di mana si hetan itu memiliki alkil. Itu hampir sama seperti alkilasi, di mana di alkilasi ini juga terjadi proses penambahan gugus alkil. Nah, untuk yang terakhir, dari processing ini ada yang namanya proses polimerisasi. Nah, mungkin ada yang bisa membantu dari Anda sekalian, apakah itu proses polimerisasi? Saya izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Mulia, NPM 240209. Saya ingin menjawab perihal tentang polimerisasi tersebut. Polimerisasi yaitu proses kimia di mana molekul-molekul kecil yang disebut monomer bergabung secara kimiawi untuk membentuk rantai atau jaringan besar yang disebut polimer. Ya, terima kasih Ananda Ikram, betul sekali. Untuk proses polimerisasi itu adalah proses penggabungan rantai hidrokarbon molekul yang pendek menjadi rantai hidromolekul yang panjang. Di mana rantai hidromolekul itu memiliki nomor atau atom yang sama. Contohnya di sini kita tahu ada plastik, ada karet, kemudian ada peralatan rumah tangga. Itu semuanya adalah produk-produk polimerisasi yang merupakan produk petrokimia. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah proses finishing. Nah, di dalam proses finishing
dijual ke masyarakat. Nah, selanjutnya untuk finishing juga ada yang namanya pencampuran atau blending. Nah, untuk blending ini sendiri tujuannya untuk apa? Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari anaknya semua tujuan dari blending. Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Taib, NPM 24020227. Izin menjawab, apa itu proses blending? Proses blending itu mencampur kedua bahan, yaitu bahan onspek dan ospek. Mencampur untuk mendapatkan produk onspek sehingga memenuhi standar yang dibutuhkan dalam industri tersebut. Baik, selanjutnya kita akan ke flow diagram proses pengolahan minyak dan gas bumi secara umum. Dapat kita lihat di slide. Untuk proses pengolahan minyak dan gas bumi itu berawal dari minyak mentah, di mana minyak mentah itu akan dibawa ke penyimpanan. Setelah dari penyimpanan itu akan dilakukan penghilangan impurities berupa yang namanya garam. Setelah penghilangan garam dan sudah memenuhi standar untuk bisa diolah di kilang, maka akan dibawa ke kilang pengolahan yang disebut dengan distilasi fraksinasi. Selanjutnya di distilasi fraksinasi ini akan terjadi pemisahan antara fraksi ringan dan fraksi berat dari gas hingga ke residu. Untuk selanjutnya keluar dari kolom distilasi fraksinasi itu akan dilakukan proses hidrokarbon untuk sebutannya. Mengapa? Karena di dalam proses hidrokarbon ini terjadi reaksi kimia antara senyawa satu dengan senyawa dua dan menghasilkan produk baru. Nah, di sini untuk proses hidrokarbon inilah yang biasanya dilakukan di dalam industri petrokimia juga, sehingga menghasilkan produk-produk petrokimia. Untuk yang terakhir itu adalah produk akhir minyak bumi. Yang kita ketahui bahwa produk minyak bumi itu terdiri dari gas, kemudian afgas, ada aftur, gasolite, kemudian hingga ke